Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Abdillah, murid dari SMA Negeri 5 Jakarta, kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua hasil pekerjaan tugas biologi saya pada kesempatan kali ini, yaitu model sel tumbuhan yang telah saya buat menggunakan styrofoam. Dan nantinya, saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagian-bagian sel yang berada pada sel tumbuhan, serta fungsi-fungsinya. Jadi, diharapkan kalian menyimak video ini sampai habis, agar kalian mendapat pengetahuan tentang bagian-bagian sel tumbuhan beserta fungsinya. Nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan pusat dari suatu sel eukariotik. Bagian penyusunnya, pertama, membran inti, kedua, pori inti, ketiga, kromosom, keempat, nukleolus atau anak inti sel. Fungsi inti sel yang pertama, mengatur seluruh kegiatan sel. Kedua, menyimpan materi genetik seperti DNA. Ketiga, menyimpan protein. Keempat, menyintesis ribosom yang dilakukan nukleolus. Membran sel. Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma. Fungsinya yaitu memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Dinding sel. Dinding atau tembok sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki sel tumbuhan. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sel tumbuhan, melindungi bagian dalam sel dari pengaruh lingkungan, dan menjaga sel tumbuhan agar tidak pecah akibat masuknya air secara berlebihan. Vakuola. Vakuola merupakan organel yang menjadi area penyimpanan senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Fungsi vakuola adalah tempat akumulasi limbah sisa metabolisme sel dan cadangan makanan. Kloroplas. Kloroplas adalah sebuah plastida yang mengandung klorofil dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kloroplas juga merupakan sebuah organel sel yang memiliki membran dan hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Dan kloroplas merupakan tempat pembuatan klorofil pada tumbuhan diproduksi. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi tersusun atas kantung pipih bertumpuk yang disebut sisterna. Fungsi badan Golgi yang pertama, tempat modifikasi protein, glikoprotein, dan fosfolipid. Yang kedua, menyintesis banyak polisakarida. Ribosom. Ribosom tersusun oleh asam ribonukleat atau RNA dan protein. Berdasarkan letaknya, ribosom terdiri atas 1. Ribosom bebas, tersuspensi di sitosol. 2. Ribosom terikat, terikat atau menempel pada permukaan luar retikulum endoplasma kasar dan membran inti. Fungsinya adalah sintesis protein. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel seperti jaring yang terdapat dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari retikulum endoplasma kasar tersusun oleh kantung atau sisterna dilekati ribosom. Fungsinya sintesis protein. Yang kedua, retikulum endoplasma halus tersusun oleh tubulus tidak dilekati ribosom. Fungsinya sintesis lemak. Mitokondria. Mitokondria memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran dalam berlipat-lipat, lipatannya disebut krista. Memiliki dua ruang, yakni ruang intermembran dan matriks mitokondria. Memiliki DNA dan ribosom. Fungsi mitokondria adalah respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota,
Sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula, dan menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi serta perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Walaupun semua sel memiliki sitoplasma, setiap jaringan maupun spesies memiliki ciri-ciri yang jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi para pelajar untuk menambah pengetahuan di masa pandemi seperti pada saat ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita semua dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Dan sebagai penutup, saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.